Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang RPP 1 lembar untuk guru PAUD atau TK. Masih dengan bedah buku perencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif yang disusun oleh tim Kemdikbud. RPP 1 lembar merupakan sebuah RPP yang memuat 3 komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran yang disarikan dari kompetensi dasar, kemudian aktivitas pembelajaran yang berisi kegiatan aktif siswa selama pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sebagai gambaran secara umum tagihan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar. Jadi RPP 1 lembar ini sebetulnya merupakan sebuah terobosan yang brilian agar Bapak Ibu guru lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dibanding hanya terbuai dengan banyaknya halaman atau komponen-komponen yang harus termuat di dalam RPP sebelumnya. Buku ini berisi seluruh contoh RPP pada setiap tingkatan sekolah. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK sampai kepada SLB. Meskipun tidak seluruh mapel dimunculkan di dalam buku ini, namun diharapkan setelah Bapak Ibu guru membaca buku ini dapat menangkap esensi dari RPP 1 lembar itu sendiri. Sekarang kita lihat RPP untuk pendidikan anak usia dini. Ya. Sekilas kita melihat tampilannya cukup menarik, ada gambar-gambar, kemudian tulisannya juga cukup berwarna-warni dan tidak kaku ya. Jenis huruf bisa terdiri dari berbagai macam jenis huruf ya, tidak hanya dari satu jenis. Di kesannya RPP ini lebih menarik, unsur seninya ada dan tidak membosankan untuk dibaca. Ini adalah contoh RPP mingguan model kelompok. Identitas disusun sejajar untuk efektif dan efisien kertas. Semester 1 minggu ke-1 tema diriku, subtema identitasku, kelompok TKA, alokasi waktu 120 menit per hari. Kemudian ada gambar-gambarnya biar lebih menarik. 3 komponen utama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran juga disusun dengan kalimat yang sederhana, yang efektif dan efisien, tapi tidak meninggalkan esensi dari komponen itu sendiri. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku baik, mengenal binatang buas, makanan, dan tempat tinggalnya, mengenal binatang buas melalui berbagai karya. Jadi tulisannya cukup sederhana, tujuan pembelajaran. Yang penting memuat dari esensi tujuan itu sendiri. Bapak Ibu guru sudah bisa memahami. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 5 hari ya, karena ini adalah RPP mingguan. Senin aktivitasnya apa saja ya, cukup aktivitasnya saja, tidak perlu ditulis pendahuluan, inti, penutup seperti apa. Jadi aktivitasnya saja. Selasa aktivitasnya apa, Rabu aktivitasnya apa. Oke, kemudian penilaian pembelajaran. Karena di sini ada 3 kompetensi, jadi harus disebutkan semuanya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Isinya yaitu memuat tagihan-tagihan atau soal-soal, atau kalau saya lihat ini tulisannya seperti kisi-kisi soal ya.
kisi-kisi soal untuk pengetahuan apa, kisi-kisi untuk penilaian keterampilan apa, kemudian kisi-kisi penilaian sikap itu apa saja yang dinilai gitu. Jadi bukan hanya ditulis jenis atau bentuk tes penilaiannya, tapi lebih kepada kisi-kisinya. Seperti misalnya mengenal macam-macam buah-buahan untuk tes pengetahuannya, kemudian membedakan rasa buah-buahan. Begitu juga dengan keterampilan dan sikap apa yang akan dinilai. Ya, ini contoh dari model area. Sebetulnya tadi ada model sentra. Bapak Ibu guru bisa melihat perbedaannya untuk model kelompok, model sentra, dan model area. Cukup mudah bukan menyusun RPP 1 lembar? Sekali lagi, ini hanya contoh format RPP. Bapak Ibu guru bisa menyusun format RPP 1 lembar yang lebih sederhana dan lebih mudah. Semoga buku ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.